Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Wahyuni dari kelas Ikom B, Manajemen Public Relation. Manajemen strategi adalah ilmu dalam penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian untuk keputusan fungsional yang bisa memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya. Biasanya dalam hal ini berfokus pada proses organisasi, penetapan tujuan, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan atau rencana untuk tujuan organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategi sangat membantu perusahaan meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen strategi juga memiliki fungsi serta ada manfaat tersendiri yang diberikan manajemen strategi kepada masyarakat. Manajemen strategi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghasilkan keputusan terbaik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Yang ketiga, perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Yang kelima, menjadikan perusahaan lebih profitable. Yang keenam, mencegah timbulnya masalah yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Yang ketujuh, membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional secara lebih efisien dan efektif. Yang kedelapan, memperbaiki pengertian pegawai atas penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategi. Proses manajemen strategis public relation. Yang pertama, pengembangan visi dan misi organisasi. Proses manajemen strategi yang pertama adalah pengembangan visi dan misi organisasi, seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Lebih lanjut, pengembangan visi misi organisasi perusahaan juga diharapkan terhadap memberikan gambaran yang jelas bagi karyawan dan anggota masyarakat tentang posisi perusahaan dalam persaingan dan siapa pendukung utama kegiatan perusahaan. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Proses manajemen berikutnya adalah penetapan tujuan organisasi yang merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. Penentuan tujuan organisasi dalam hal ini mencakup dua sasaran, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, penyusunan dan pemilihan alternatif strategi. Penyusunan strategi organisasi dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan, baik makro maupun mikro, dan melihat prospeknya di masa mendatang. Pengertian strategi yang dimaksud dalam hal ini tak lain adalah pola gerak organisasi dan berbagai pendekatan manajerial yang dipergunakan untuk mencapai tujuan umum sekaligus menerapkan misi organisasi. Strategi organisasi yang terus-menerus baru atau sering mengalami perubahan menunjukkan suatu tanda adanya ketidakstabilan pihak manajer dalam mengambil keputusan. Ketidakstabilan dalam mengambil keputusan ini yang seringkali menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi anggota organisasi. Itu sebabnya mengapa perubahan mendasar dalam strategi organisasi hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Misalnya pada saat organisasi menghadapi konjungtur perekonomian yang drastis. Yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang kelima, mengevaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Implementasi strategi bukan merupakan akhir dari proses manajemen strategi. Satu tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kinerja yang dicapai. Namun seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Adanya hal seperti ini yang akhirnya mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.